Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Butias. Kali ini kita akan mempelajari apa itu teks iklan, slogan, dan poster. Sebelumnya, mari kita simak terlebih dahulu kompetensi dasar apa saja yang perlu kita capai pada materi kali ini. Baik, kompetensi dasar yang pertama yaitu menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, ataupun poster. Kemudian, kompetensi dasar yang kedua yaitu menyajikan gagasan, pesan, ajakan dalam bentuk iklan, slogan, ataupun poster. Nah, tujuannya apa kita mempelajari kompetensi dasar ini? Baik, tujuan yang pertama yaitu siswa dapat menelaah pola penyajian teks iklan, slogan, ataupun poster. Kemudian, tujuan yang kedua yaitu siswa dapat menelaah kebahasaan teks iklan, slogan, ataupun poster. Kemudian, tujuan yang ketiga yaitu siswa dapat menyajikan gagasan, pesan, ajakan dalam bentuk iklan, slogan, maupun poster. Itu dia tujuan kita dalam mempelajari materi kali ini. Langsung saja ke materi yang pertama. Apa itu iklan, slogan, dan poster? Coba perhatikan gambar berikut. Ini dia gambarnya. Coba adik-adik perhatikan. Mana yang iklan, mana yang slogan, dan mana yang poster? Baik, pasti sudah tahu bukan? Mana yang iklan, slogan, dan poster? Baik, gambar yang pertama merupakan iklan. Iklan merupakan teks yang mendorong, membujuk khalayak agar tertarik pada barang ataupun jasa yang ditawarkan. Iklan juga berarti pemberitahuan pada khalayak tentang barang maupun jasa yang kita tawarkan. Kemudian gambar yang kedua tadi yaitu slogan. Baik, slogan adalah perkataan ataupun kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau mungkin prinsip utama sebuah usaha, organisasi, dan sebagainya. Slogan juga sering disebut sebagai moto ataupun semboyan. Adik-adik pasti tahu apa slogan ataupun semboyan bangsa kita, bangsa Indonesia? Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itu semboyan bangsa Indonesia. Selanjutnya, gambar yang ketiga, ya ini adalah poster. Baik, poster adalah pengumuman berupa gambar dan tulisan yang dipasang di tempat umum dan berfungsi untuk menyampaikan pesan pada khalayak umum. Baik, jenis-jenis iklan ada apa saja? Jenis iklan dibagi menjadi dua. Apa saja? Ada yang berdasarkan medianya, ada pula yang berdasarkan isinya. Berdasarkan medianya, ada beberapa. Yang pertama iklan media cetak. Iklan media cetak contohnya ada iklan baris, iklan kolom, iklan display. Ini sering kita jumpai di majalah maupun surat kabar atau koran. Kemudian iklan media elektronik. Ada iklan radio, televisi, film, internet, dan luar ruang. Iklan luar ruang ini biasanya kita jumpai di tepi-tepi jalan kota, ya, berupa baliho elektronik seperti itu. Kemudian, berdasarkan isinya, ada iklan pemberitahuan, iklan layanan masyarakat, iklan penawaran, iklan bantahan, iklan perbaikan, dan iklan keluarga. Mari kita lihat perbedaan iklan baris, iklan kolom, dan iklan display. Baik, yang pertama ada sebuah iklan, ya, rumah dijual. Nah, rumah dijual ini kalau kita lihat menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan hemat. Kemudian iklan ini tidak memuat gambar ataupun ilustrasi. Ini dia yang dinamakan iklan baris. Pasti adik-adik pernah menemuinya dalam koran ya ataupun surat kabar yang adik-adik baca. Coba adik-adik perhatikan pada iklan baris ini.
ada kata cepat ya, dijual cepat. Kata cepat ini penulisannya disingkat menggunakan 3 huruf saja, CPT. Kemudian LB40, LT48. Maksudnya apa LB dan LT ini? Luas bangunan dan luas tanah. Begitu ya. Jadi iklan baris ini menggunakan bahasa yang disingkat agar hemat. Karena space-nya atau tempat untuk meletakkan iklan ini sangatlah terbatas. Kemudian, yang kedua, silakan perhatikan gambar. Ya, ini lebih besar daripada iklan baris ya. Terdapat gambar dan ilustrasi juga. Inilah yang disebut dengan iklan kolom. Kenapa disebut iklan kolom? Karena lokasinya dalam surat kabar itu seperti kolom ya. Ada kolom-kolom tersendiri untuk iklan ini. Kemudian yang ketiga, silakan perhatikan gambar adik-adik. Baik, gambar yang ketiga ini merupakan iklan display. Iklan display ini ukurannya lebih besar daripada iklan kolom. Kemudian dia lebih menonjolkan sisi visual ya, yang berupa gambar ataupun desain yang menarik. Sekali lagi, iklan display ini space-nya ataupun lokasi tempatnya dalam surat kabar ataupun majalah elektronik ini space-nya lebih besar. Itu dia perbedaan iklan baris, iklan kolom, dan iklan display. Selanjutnya, contoh iklan berdasarkan isinya. Tadi ada banyak ya, mari kita simak contohnya satu persatu. Baik, yang pertama, ada sebuah iklan pengumuman kehilangan. Nah, ini adalah contoh iklan pemberitahuan. Kemudian yang kedua adalah contoh tentang iklan layanan masyarakat, ya, yang berisikan cara menghindari virus corona. Di antaranya mencuci tangan dengan sabun, kemudian memakai masker, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah iklan penawaran. Ya, dalam contoh ini yang ditawarkan adalah sebuah ruko. Selanjutnya, yang keempat adalah iklan bantahan. Ya, kita lihat ada sebuah produk es krim yang menuliskan 100% halal, tidak mengandung babi. Iklan ini muncul karena beberapa saat yang lalu ada rumor ataupun kabar yang menyatakan bahwa produk ini mengandung babi ataupun tidak halal, ya. Maka ia membuat iklan yang berupa iklan bantahan, ya, yang isinya meyakinkan khalayak umum kalau produknya 100% halal. Kemudian ada iklan perbaikan, ya. Iklan perbaikan ini adalah iklan yang berupa ralat, ya. Iklan perbaikan atau iklan ralat ini adalah sebuah pernyataan perbaikan, ya, akan apa yang sudah organisasi ataupun perusahaan ataupun lembaga sampaikan pada khalayak umum. Misalnya ada kekeliruan penyampaian, maka mereka akan membuat yang namanya iklan perbaikan atau ralat. Kemudian, iklan yang keenam ada iklan keluarga. Isinya bisa berita duka, bisa juga berita tentang wisuda ataupun berita pernikahan dan lain sebagainya. Segala hal yang berkaitan dengan keluarga. Itu dia contoh-contoh iklan berdasarkan isinya. Bisa adik-adik pahami? Mari kita lanjutkan. Perbedaan dan persamaan antara iklan, slogan, dan poster. Ada apa saja? Baik, kalau kita lihat dari kolom checklist ini, untuk iklan memuat gambar, kata-kata, bisa juga gerak dan suara, ya, bergantung media iklan yang digunakan. Kemudian untuk slogan, dia menggunakan unsur kata-kata, bisa juga suara. Sekali lagi bergantung dengan media yang digunakan dalam pencapaian slogan ini. Kemudian untuk poster, dia memuat gambar dan kata-kata. Ya, itu dia perbedaan iklan, slogan, dan poster. Maka persamaan ketiganya apa? Dari tujuan. Ya, iklan, slogan, poster memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membujuk khalayak untuk berbuat sesuatu. Ketiganya ini saling berkaitan erat, ya, baik iklan, slogan, maupun poster. Kita lanjutkan. Unsur-unsur pembentuk iklan ini ada apa saja?
Yang pertama, sumber. Sumber itu apa? Sumber adalah pemasang iklannya, atau yang berinisiatif, ataupun penyandang dana dari pemasangan suatu iklan. Kemudian, unsur iklan yang kedua yaitu pesan. Pesan adalah informasi yang disampaikan pada khalayak umum. Kemudian, unsur yang ketiga yaitu media. Jelas ya, media ini sangat perlu, karena tanpa media iklan tidak dapat disampaikan. Nah, media adalah sarana yang digunakan, baik itu media cetak maupun media elektronik. Kemudian, unsur pembentuk iklan yang keempat yaitu penerima atau sasaran. Nah, penerima atau sasaran adalah individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran ataupun target dari pemasangan iklan tersebut. Kemudian, unsur pembentuk iklan yang kelima yaitu efek. Nah, apa efeknya? Apa perubahan yang mungkin terjadi pada penerima atau pada sasaran ataupun target? Efek ini bisa berupa perubahan sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, maupun pola hidup. Efek ini contohnya apa? Contohnya, kita melihat sebuah iklan bagaimana cara menanggulangi atau mencegah virus corona. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan. Nah, itu akan mempengaruhi pola hidup kita. Kita pun akan berusaha untuk mencegah virus corona tersebut dengan menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak aman, dan sebagainya. Itu dia yang dimaksud dengan efek yang merupakan salah satu unsur pembentuk iklan. Kemudian unsur yang keenam yaitu umpan balik. Umpan balik merupakan tanggapan, reaksi, ataupun respon dari penerima pesan. Misalnya, setelah melihat iklan, penerima pesan ataupun sasaran atau target jadi ingin membeli gitu, jadi ingin memiliki barang tersebut. Itu dia umpan balik. Selanjutnya, unsur yang ketujuh yaitu konteks. Konteks adalah waktu, situasi, keadaan yang menyertai. Misalnya konteksnya udah mau masuk sekolah nih. Anak-anak sekolah pasti butuh seragam. Ya, pemasang iklan akan memasang iklan tentang produknya berupa seragam sekolah misalnya, perlengkapan sekolah. Mereka pasti memasang iklan tersebut sesuai dengan konteks ya, karena sedang musimnya masuk sekolah misalnya. Kemudian dalam konteks perayaan hari besar keagamaan, hari raya lebaran misalnya, pasti pemasang iklan yang memiliki produk minuman ataupun sirup ya, seringkali ya kita lihat di televisi, dia akan semakin gencar untuk mengiklankan produknya ketika menjelang hari raya lebaran itu. Karena sesuai dengan konteksnya, masyarakat akan membutuhkan produk tersebut dalam waktu dekat. Itu dia ketujuh unsur pembentuk iklan. Kalau ada pertanyaan, silakan adik-adik cantumkan saja pada kolom komentar YouTube ini. Selanjutnya, unsur-unsur poster. Kalau tadi kita sudah membicarakan unsur-unsur iklan, sekarang mari kita lihat unsur-unsur poster. Baik, yang pertama, terdapat kata atau kalimat untuk menjelaskan informasi yang disampaikan. Kalau kita lihat gambar poster ini, ada kalimat yang menjelaskan informasi yang disampaikan, yaitu, ayo buang sampah pada tempatnya. Betul sekali. Kemudian, unsur yang kedua, gambar atau ilustrasi untuk menekankan informasi yang disampaikan. Kalau kita lihat pada gambar poster di samping, ini memuat gambar tong sampah, ya. Gambar atau ilustrasi tong sampah ini sangat bersesuaian dengan kalimat informasi yang disampaikan. Kemudian, unsur yang ketiga, yaitu logo perusahaan, lembaga, produk, ataupun lain-lainnya, yang tentunya bersifat opsional. Ya, kalau kita cermati pada bagian bawah gambar di samping ini, ada logo Twitter, ada logo lembaga, ya. Dan ini bersifat opsional. Boleh dicantumkan, boleh tidak. Kalau kita lihat poster-poster di sekolah, pasti poster di sekolah itu biasanya mencantumkan atau menempelkan logo sekolah pada bagian bawah poster atau bisa juga pada bagian atas poster. Selanjutnya, mari kita simak unsur-unsur slogan.
Unsur yang menjadi kekuatan sebuah slogan adalah kata-kata pembangunnya. Slogan dapat berupa frasa, klausa, maupun kalimat. Bisa adik-adik pahami? Mari kita lanjutkan. Selanjutnya, mari kita simak pola penyajian ataupun struktur teks iklan. Baik, yang pertama, orientasi. Orientasi ini berisi apa? Berisi judul ataupun topik iklan. Kemudian, tubuh iklan. Nah, tubuh iklan ini berisi informasi yang ingin disampaikan pada khalayak umum. Lalu, struktur yang ketiga atau pola penyajian yang ketiga adalah justifikasi. Apa itu justifikasi? Justifikasi berupa penegasan, sehingga pembaca atau penerima pesan iklan ini dapat memutuskan apakah ia akan mengikuti apa yang diinformasikan pada iklan tersebut ataupun tidak. Itu dia pola penyajian ataupun struktur teks iklan. Kalau ada pertanyaan, silakan adik-adik cantumkan saja pada kolom komentar YouTube ini. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks iklan. Mari kita simak. Yang pertama, persuasif dan imperatif. Persuasif dan imperatif ini saling berkesinambungan. Persuasif berarti bertujuan untuk memberikan kesan, untuk mengajak, untuk membujuk, untuk mendorong, ya. Kemudian imperatif adalah salah satu jenis kalimat ya yang berupa kalimat ajakan. Jadi persuasif dan imperatif ini saling berkaitan. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks iklan yang kedua yaitu kalimat sederhana. Kalimat sederhana ini dikatakan sederhana karena cenderung menggunakan kalimat yang pendek, singkat, dan mudah diingat. Kemudian, kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu berirama. Maksudnya berirama apa? Maksudnya memiliki beberapa persamaan bunyi, bisa juga bersifat puitis. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang keempat yaitu kata-kata singkatan. Kata-kata singkatan maksudnya apa? Kata-kata singkatan ini sering kita jumpai pada iklan baris ya, yang tadi sudah kita simak. Misalnya SHM, ini singkatan dari sertifikat hak milik. Kemudian BU, butuh uang, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang kelima, yaitu fakta. Adik-adik pasti sudah paham apa itu fakta. Fakta merupakan pernyataan objektif tentang suatu hal. Fakta dalam produk iklan yang kita jumpai bisa terdapat pada komposisinya, identitas produknya, ataupun cara penggunaannya. Selanjutnya, opini. Dalam teks iklan memuat opini. Opini adalah kalimat yang bersifat subjektif. Adanya kalimat opini dalam teks iklan tujuannya untuk menarik minat. Tujuan adanya opini dalam sebuah teks iklan adalah untuk menarik minat pembeli atau pembaca ataupun target atau sasaran. Misalnya, ada sebuah produk makanan, ia mencantumkan sebuah kalimat opini, yaitu sedap dan nikmat rasanya. Ini adalah contoh kalimat opini, ya, untuk menarik minat sasaran atau target atau calon pembeli. Itu dia kaidah kebahasaan teks iklan. Bisa dipahami? Kita lanjutkan. Kaidah kebahasaan poster. Kira-kira apa saja kaidah kebahasaan poster? Baik, yang pertama, bahasa singkat dan padat. Kemudian, yang kedua, bahasa menarik. Kemudian, yang ketiga, bahasa persuasif. Sekali lagi, persuasif bersifat membujuk, ya, ajakan. Selanjutnya, kaidah kebahasaan slogan. Dari slogan di samping, mari kita simak kaidah kebahasaan slogan itu apa. Yang pertama, kalimatnya pendek, tetapi padat. Kemudian, kaidah kebahasaan yang kedua, yaitu menggunakan pilihan kata yang mudah diingat. Jelas diksi atau pilihan kata yang mudah diingat ini pastinya yang menarik dan mudah dipahami. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang ketiga, yaitu menggunakan kalimat persuasif.
Sekali lagi, slogan pun bersifat persuasif ya, karena menggunakan kalimat yang bersifat ajakan, membujuk, mendorong khalayak. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang keempat yaitu memperhatikan kepaduan bunyi. Kalau kita perhatikan contoh di samping, belajar selagi muda, agar tiada sesal kelak saat tua. Ada bunyi yang sama ya, ada bunyi akhiran A yang sama pada setiap klausanya. Itu mengapa slogan pun kadang memperhatikan kepaduan bunyi. Itu dia kaidah kebahasaan slogan. Bisa dipahami? Kita lanjutkan. Menyajikan atau membuat iklan, caranya seperti apa? Mari kita simak. Ada sebuah contoh teks iklan yang sudah dibuat. Mari kita lihat caranya bagaimana membuat teks iklan seperti ini. Baik, yang pertama kita bisa mengajukan pernyataan pada khalayak. Pernyataan ini bisa juga menggunakan kalimat tanya ya. Bisa juga berupa pertanyaan. Kalau kita simak pada iklan di samping ini, ada sebuah kalimat tanya. Sudah pakai sunblock atau sunscreen? Nah, itu dia yang namanya mengajukan pernyataan terlebih dahulu pada khalayak. Kemudian, yang kedua, menawarkan solusi. Mana bagian teks iklan ini yang menawarkan solusi? Ini ya. Pakai sunscreen Acne Glow dari Dean's Beauty mulai sekarang. Ini adalah kalimat yang menawarkan solusi bagi mereka-mereka yang belum menggunakan sunblock ataupun sunscreen. Selanjutnya, cara yang ketiga yaitu menunjukkan bukti. Bukti ini bisa kita tunjukkan melalui komposisi dan manfaat yang terdapat dalam produk tersebut. Misalnya, dalam menunjukkan bukti, teks iklan di samping ini dia mencantumkan kandungan ya dalam produknya. Misalnya kandungan SPF 30 UVA dan UVB ini dapat mencerahkan kulit. Kemudian langkah yang keempat yaitu mengajukan harga. Kalau kita lihat pada produk di samping, pada bagian bawah produk, dia mencantumkan harga produknya. Itu dia langkah-langkah yang dapat kita tempuh dalam membuat teks iklan. Dan tentu saja kita perlu mencantumkan juga atau menyematkan juga foto produknya semenarik mungkin. Itu dia cara menyajikan atau membuat iklan. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan, silakan adik-adik cantumkan saja pada kolom komentar YouTube ini. Ibu ucapkan sekian, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.